Anda sudah berbuat salah. Tapi dia galak, tadi marah-marah Pak dia. Karena kamu Iya. kasar. Dan kalau dia tidak menyampaikan permintaan maaf, dia tertulis. Ya terus kamu fitnah saya Dan gimana? dia tidak menyampaikan permintaan maaf tertulis Dia dan lebih kejam memohon dari maaf kasar kepada menurut saya. Tanovi. Video laporan. Saya jamin hari ini jemput dia mau ada anak atau tidak. Namanya keterbatasan manusia, Pak. Ya. Nah, benar kan? Artinya, perbuatan istrimu Ya. sudah berbuat salah. Salah. Karena Mas tidak membela. Ya. Tetapi Dia karena ngebela tadi. yang disampaikan dalam ruang publik, dia juga harus menyampaikan permintaan maaf dalam Boleh, ruang publik. boleh. Oke guys, jadi lagi nunggu materai sama kertas. Ternyata kita belum ready kertasnya, kertas kosong gitu untuk dia nulis permintaan maaf. Tapi kita pembuatan video aja dulu. Jadi buat kalian kalau udah salah ya, ingat ya guys, jangan ngotot ya, jangan ngotot. Kalau udah salah ya lebih baik minta maaf secara bijaksana. Cukup istri saya doang. Iya, istri aja. Yang lain nggak ada urusan. Ini klarifikasinya butuh catatan apa bagaimana? Itu lagi diambil catatannya, bikin video aja dulu permintaan maaf tentang ini. Mbak pegang ini, terus Mbak menjelaskan tentang yang Mbak omongin itu Mbak dapat dari mana, atau Mbak bilang saya cuma asal doang, apa-apa terserah Mbak harus jujur. Sesuai dengan tadi ngomong sama pengacara saya, kalau emang bilang bohong ya bohong, jangan ngada-ngada ke yang lain. Abi bisa videoin buat ini booking yang aku udah minta maaf. Maksudnya? Hah? Maksudnya gimana? Ya ini aku juga punya video. Iya boleh dari dalam aja, karena saya butuh Mbaknya doang. Mbaknya, Ini dari sini. Mbak dari sini duduknya, ke arah sana. Di sini juga ada kamu. Kan orang awam yang nggak tahu yang itu nggak tahu. Ya tapi makanya dikasih tahu Bu, nggak boleh Bu kayak gitu Bu. Saya kan nggak pernah jahat sama orang Bu. Harusnya seperti itu Bu. Harusnya seperti itu, masing-masing aja. Perkenalkan, saya Nuken. Saya punya tweet atas nama Esasi Nuken. Di situ saya pernah menulis tentang Teknopi, yang di situ saya menjelekan Teknopi yang hanya menaruh-naruh tentang ODGJ di RSJD Tanpa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab. Di sini saya ingin klarifikasi bahwasannya berita tersebut tidak benar, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Teknopi dan seluruh tim yang sudah membantu Teknopi dalam menangani ODGJ tersebut. Di sini saya dan keluarga besar saya, atas nama saya juga, saya menyesali hal tersebut, dan saya meminta maaf, benar-benar meminta maaf atas tulisan saya yang ketidakpahaman saya tentang Teknopi. Jadi yang Mbak maksud ini kan ada nih di tweet ya, ini saya pertanyakan lagi nih. Kan Mbak bilang seolah-olah saya ini hanya konten doang, ngebuang-buang ODGJ, nggak ditanggung jawabin, sedangkan saya ada yayasan ya Mbak di Tangerang gitu ya. Berarti ini Mbak benar apa enggak nih? Kan kata... Ya, saya benar karena posisinya waktu itu saya dapet, mohon maaf teh, ini ceritanya memang seperti itu. Saya pasca opnam dari rumah sakit dijemput oleh kakak ipar. Kakak ipar saya itu perempuan, tapi kakak ipar yang kerja di rumah sakit itu laki-laki, begitu. Nah, tiba-tiba dia berbicara tentang Teknopi seperti itu, dan saya bilang, masa sih gitu. Berarti Mbak saudaranya ada buktinya? Enggak, kebetulan kayak hanya cerita selentingan gitu. Saya soalnya gini Mbak, mungkin Mbak kan bidan ya Mbak, Mbak perawat atau apa, pernah sekolah lah ya, kayak saya kuliah hukum juga gitu saat ini.
Nah, kita itu kan bicara harus ada bukti ya, itu pertama. Saya Terus nggak ada bukti. kedua, Saya hanya kayak cerita saja. oke, berarti cerita doang. Secara logika Mbak, logika nih ya, kita main logika. Kita masukin pasien ke rumah sakit jiwa, mungkin nggak ditinggal gitu aja? Enggak, dan di sini mohon maaf, hal tersebut sudah saya bilang di bagian bawah komentar. Kita juga harus terima kasih oleh Teknovi karena memang banyak sekali yang harus diurus gitu. Di situ ada saya Teh, Nggak ada, aku nggak lihat. di bawahnya ini ada. Enggak, aku nggak lihat. Sudah Kamu balas-balasin netizen pokoknya. Balas-balasin netizen yang pada nge-head kamu, kan kamu diserang Iya, tuh saya sama di head, netizen. masalahnya saya kan Kamu dikatain hijab tapi mulutnya nggak di... ya saya mau sekolahin. juga katanya Iya. saya mau di Itu bukan saya ya, karena saya nggak Ya. punya tweet gitu. Itu dan adalah itu orang-orang di tag-nya di thread saya juga lihat sendiri hal tersebut. Tag-tagan tersebut di Teknovi ada sekitar 4 orang yang nge-tag Teknovi. Yang Iya, saya lihat yang nge-tag, di iya. pemberitahuannya 4 orang. Tapi saya nggak main tweet. Mereka nge-tag itu di Instagram saya, sampai akhirnya saya ke notice gitu. Oke. Nah, gini Mbak, saya jelasin ya Mbak, ini saya udah kepala dingin nih, saya ngomong udah baik-baik ya, karena saya udah ditenangin sama pengacara saya tadi. Secara logika Mbak ini menjelaskan katanya saya tidak bertanggung jawab terhadap ODGJ yang sudah ditaruh ke rumah sakit. Bahkan kita pun harus membayar deposit kalau kita menaruh orang, apalagi dia tidak ada BPJS misalnya. Kalaupun ada BPJS, ya tidak bisa main ditinggalin gitu aja Mbak. Jadi makanya saya mikir kok Mbak komen kayak gini nggak logika banget gitu. Ya, karena saya tidak tahu Teh. Mohon Iya. maaf. Jadi saya mohon maaf banget yang telah membantu Teknovi, tim-timnya juga yang sudah membantu orang banyak. jadi ini semua fitnah dan tidak benar ya? Fitnah dan tidak benar, dan saya tidak ada bukti hal tersebut, hanya selentingan, omongan selentingan. Oke. Nah, menurut Mbak ini kita ngomong kayak gini, ini settingan apa enggak? Enggak ada setting. Oke, Mbak jelaskan bahwa ini tidak settingan. Jadi untuk kalian yang punya mulut itu dijaga ya, komentar punya jari dijaga juga jarinya. Jangan asal komen ya. Kalau asal komen, kalau cuman komentar sebagai kritik itu alhamdulillah saya seneng banget ya. Misalnya kritik, Teknovi lain kali jangan gini dong, Teknovi lain kali jangan gitu. Itu kritik itu boleh banget. Saya seneng banget kalau dikritik ya. Dikasih saran gitu, Teknovi tolong dong parentingnya dibenerin lagi misalnya kayak gitu. Saya terima karena saya punya 7 anak asuh dan itu saya bukan anak kandung ya, anak asuh saya. Saya juga jujur masih belajar sebagai seorang ibu karena saya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Kalau ada komen yang membangun saya pasti happy banget. Tapi kalau udah fitnah kayak gini, jangan dibilang saya baper ya guys, beda. Kalau baper itu lebih ke sensitif. Ini adalah fitnah dan bohong ya. Saya ini kerja relawan, modal saya adalah kepercayaan orang ya. Dengar ya, kepercayaan orang. Kalau misalnya ini fitnah, ini dipercaya sama orang, gimana orang mau percaya sama kita? Ya kita niat nolong masih diginiin, apalagi kita kontennya prank-prankan. Bener gak sih? Harusnya konten sosial kayak gini disupport, jangan dijulitin. Gitu loh. Kalau emang tidak bisa membantu orang, setidaknya didoakan, didukung yang baik. Jangan komentar-komentar yang seolah-olah paling hebat, paling ini, paling itu, jangan ya. Apalagi ini jelas fitnah, ada 4 ya guys, 4 lembar begini, itu dia balas-balas komen netizen dan itu intinya dia seolah-olah tahu saya. Saya nggak kenal ya Mbak sama Mbak ya? Udah pernah ketemu belum sama saya? Belum, tapi saya memang mengikuti Teknovi. Iya, tapi belum pernah ketemu ya, Belum. karena saya nggak kenal Mbak gitu. Ya, makanya maaf saya agak marah nih tadi Mbak, karena saya ngerasa saya udah capek-capek bantu orang, saya pagi ketemu malam sampai subuh lagi ninggalin anak Mbak, buat bantu orang Mbak. Jangan dibilang untuk memperkaya duit atau buat cari duit doang Mbak. Saya nggak digaji sama pemerintah Mbak. Saya kasih tahu sama Mbak ya, saya 1 butir beras pun nggak dikasih sama pemerintah. Sama dinas sosial nggak ada Mbak. Jadi semua yang penghasilan saya Mbak, ya dari endorsement, dari semuanya, saya bantu orang lagi Mbak. Rumah sakit jiwa bayar Mbak, nggak gratis Mbak. Beneran, kalau nggak ada BPJS orang terlantar, gimana Mbak? Butuh, kan orang terlantar kan nggak ada KTP, nggak ada BPJS, saya bayar pribadi. Gitu, jadi tolong Mbak, jangan kasih statement kayak gini Mbak. Saya minta tolong sama Mbak nih. Ya sudah saya hapus Teh. Selang 6 jam setelah saya buat Iya. itu sudah saya hapus Iya, karena rame. Karena rame dan saya di DM, Dihujat. di DM bahkan di tag-tagan saya sampai diancam. Iya. Ada ancaman. Terus Mbaknya ini saya lihat galak, jadi ngebalas-balas komen netizen tuh udah pakai emosi. Saya nggak tahu. Nggak ada pakai emosi Teh. Ya tapi kan kamu kan tetap menjelekkan saya kan, balas-balasannya itu kan.
menjelekkan Soal- karena saya dihina keluarga saya, kok sampai ke keluarga gitu. Iya, tapi kan Mbak nggak kenal saya, tapi kenapa seolah-olah kenal saya gitu loh, yang saya bingung gitu. Jadi jangan sok tahu tentang saya karena Mbak bukan tim saya. Pertama, kalau ada bukti ya Mbak laporin saya ke kantor polisi Mbak. Ya, penelantaran. Ya, Mbak saya kasih tahu nih, penelantaran manusia. Ya, mungkin saya kan berbadan yayasan. Kalau saya buang nih ODGJ, Mbak laporin saya ke kantor polisi. Saya nggak pernah Mbak. Orang ada yayasan. Kalaupun emang wilayah Jakarta, saya kasih Dinsos Jakarta. Kan emang ada anggarannya, Mbak. Gitu, jadi tolong kalau Mbak nggak paham, jangan lo komen kayak gini. Ya, rame Mbak. Rame banget. Mbak ini komen dari puasa Tanggal 8. tanggal 8. Iya, di tanggal 9, Iya. di tanggal 8 tersebut saya minta maaf. Ya, dan setelah itu saya kan di DM ada yang mengaku sebagai tim dan memberitahu Nggak ada. saya lewat tweet tersebut. Hmm. Ini enggak, saya hanya memberitahu versi saya yang Iya. saya tahu. Di tanggal 9 di jam pagi-pagi itu buktinya ada juga. Terus saya langsung anu Kak, kamu itu di tag seperti itu gini. Terus saya bilang, "Oh iya, bagaimana Kak?" Aku terus langsung nge-DM Teh Novi, di situ sudah ada di tanggalnya juga, ada jamnya Ya, tapi juga. kan saya nggak baca, nggak tahu saya. Nggak dibaca kan sama saya? Nggak dibaca. Ya, nggak ada. Karena saya nggak ngerasa balas. Kalau saya balas, pastinya saya bakal bilang. Saya nggak akan Sampai nutup-nutupin. lebaran kemarin juga saya minta maaf juga sama Teh Novi 3 kali. Enggak, saya nggak tahu. Ada 3 kali Saya minta mau maaf. datang ke sini, ini saya kasih tahu sama Mbak, dari sebelum Lebaran. Tapi karena kita bantu orang Mbak sampai H-3, H-1 sebelum Lebaran Iya, saya masih juga, bantu orang. Udah diberitahu lewat. Saya nggak sempat, tweet terus saya juga. mikir gini, saya ke rumah orang puasa-puasa, nggak mungkin juga gitu. Ada rasa saya etika juga gitu loh Mbak, untuk menanyakan seperti ini gitu. Ini kan kerjaan saya Mbak. Ya kan, saya bantu ODGJ, modalnya apa Mbak? Duit? Nggak ada. ODGJ nggak ada yang bayar duit Mbak. Cuma ucapan terima kasih Mbak. Ya, saya mau modal dari Allah Mbak semuanya. Nggak ada saya, bantuan dari donatur itu nggak ada. Makanya saya kasih tahu sama Mbak, ya. Jangan sampai nanti Mbak ke depannya menjudge orang yang Mbak tidak kenal. Itu nggak boleh Mbak. Ya, kalau emang Mbak tahu orang itu Mbak nggak suka, jangan dikomen. Ya, tutup aja handphonenya. Udah, bukan urusan gue. Gitu, saya minta maaf kalau tadi saya marah. Karena jujur, saya kesel. Kok Mbak baru kali ini nih kita nemu ya, nyamperin orang, biasanya orang langsung minta maaf sama kita. Mbak orang yang Saya juga kesekian minta kali maaf. soalnya. Gini Teh, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali saya di sini numpang Teh. Saya numpang sama orang tua saya. Orang tua saya cuma tinggal 1. Dan orang tua saya bekerjanya di umum Teh. Makanya kan saya, kalau misalnya Teh Novi bilangnya katanya saya galak, karena memang posisi saya numpang Teh. Saya nggak mau orang-orang terdekat saya sampai keterlibatan di hal tersebut. Iya, tapi kan tadi awalnya saya baik-baik ngomong sama Mbak. Kan saya nanya, Mbak bener nggak nulis postingan ini, buktinya mana? Kan saya nanya gitu awalnya. Tapi Mbak malah galak duluan. Coba kalau Mbak jelasin, iya emang itu akun saya minta maaf. Coba kalau Mbak langsung begitu, nggak mungkin saya langsung marah-marah Mbak. Nggak mungkin Mbak, saya juga manusia sama kayak Mbak. Mbak perempuan, saya juga sama perempuan. Bener nggak? Bedanya saya sama Mbak, saya nggak pernah ngetik-ngetik kalau saya nggak suka. Nggak pernah Mbak, saya. Kalau saya misalnya nggak suka sama orang nih, udah saya, bukan urusan saya. Gitu, ini saya kasih tahu aja ya Mbak, jangan untuk kayak gitu lagi. Kasihan suami Mbak, kasihan anak Mbak, kasihan ibunya Mbak. Ikut ke bawah-bawah, suami Mbak nggak tahu apa-apa. Ya kan? Makanya saya ini nunggu momen Mbak ada di sini. Qadarullah, pas banget Mbak pulang kampung hari ini, baru balik, saya bisa ketemu sama Mbak. Memang Pas saya banget. di sini Teh. Iya, tapi kan Mbak habis pulang kampung kan. Dan lain kali Mbak, kalau udah salah, please minta maaf aja Mbak. Ya, Mbak kalau udah salah nih. Saya udah minta maaf. Enggak, awalnya belum. Lewat tweet, lewat IG. Enggak, kan saya nggak baca. Enggak, ini saya kasih tau Mbak secara langsung ketemu saya. Tadi Mbak langsung marah-marah. Langsung kan, Teh Novi, iya saya salah. Saya minta maaf ya Mbak, harusnya kan kayak gitu. Bener ya? Ini saya kasih tahu, kasih arahan Mbak untuk kedepannya jangan kayak gitu lagi. Mbak punya anak, saya juga sama punya anak Mbak. Bedanya mungkin Mbak anak kandung, saya anak asuh. Ya, tapi kalau Mbak ngomong kayak gini kan juga malu-maluin Mbak. Ntar disangkanya bener Mbak. Gitu, ya. Mbak, saya jelasin tentang undang-undang ya Mbak.
kalau untuk orang terlantar, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara, itu betul Mbak. Jadi kalau saya taruh di pemerintah atau di Dinsos, itu hak aja Mbak, nggak ada masalah. Oke? Yang kedua, kalau Mbak nulis kayak gini, fitnah dan tuduhan dan pencemaran nama baik, karena Mbak sebut Tenovi nih. Di sini Tenovi berkali-kali, di bawah-bawahnya Tenovi. Itu banyak, karena tertuju Tenovi saya. Kan nggak ada Tenovi yang lain kan? Tenovi saya gitu. Apalagi di sini Pratiwi Novianti ada muka saya nih, nggak bisa ngelak lagi. Mbak nggak bisa ngelak lagi. Jadi maksud saya, tapi karena tadi suaminya sudah dijelaskan sama pengacara saya, itu pengacara saya ya Mbak, itu sudah ada itikat baik lah untuk meminta maaf. Saya minta tolong jangan dilakuin lagi. Ya, kita case close. Kita case close hari ini. Case close nggak Mbak? Iya. Case close. Ada dendam sama saya? Nggak. Saya salah? Nggak, ya? Kalian berdua yang tahu. Oke, saya kalau salah tadi saya mungkin marah sama Mbak, saya minta maaf. Untuk pelajaran ke depannya, Mbak jangan mengulangi lagi. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya nggak kenal sama Mbak, dan saya menghargai Mbak sebagai orang yang katanya suka nonton saya gitu. Tapi tolong jangan fitnah dan hujat saya Mbak, karena kan saya nggak pernah hujat Mbak. Saya nggak pernah hujat orang lain. Sama Sugus aja, dia ngehujat saya duluan, baru saya LP. Gitu. Saya nggak pernah mulai duluan sama orang Mbak. Nggak pernah saya. Ya. Jadi saya minta tolong Mbak tulis. Boleh minta KTP-nya? Karena ini harus sesuai dengan KTP. Never could have been thinking I would know what the future bring. All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. Ini udah benar? Oke. Tanggalnya Depok. Iya, Depok. 29 Maret 2026. Just don't get enough of me. 29 Maret 2002. Just don't get enough of me. Just don't get enough of me. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Saya cuma minta maaf sama Teh Novi. Sama-sama aku maafin. Aku juga selaku pribadi aku minta maaf banget. Tadi aku udah marah-marah sama Mbak. Aku nggak ada maksud Mbak buat marah-marah, tapi jujur aku tadi kepancing banget emosi. Karena yang udah-udah kita kalau ketemu sama orang, itu orang selalu langsung say sorry sama aku karena emang udah jelas salah gitu ya Mbak. Dan makanya tadi pas aku lihat Mbak, aku berharapnya tadi dari rumah ya udahlah case close selesai gitu ya, dan nggak ada marah-marah. Tapi ternyata tadi kan Mbak responnya kayak gitu, jadi aku jujur aku kepancing emosinya. Aku minta maaf ya Mbak. Ya, boleh salaman? Ya, makasih ya Mbak, maaf ya. Just don't get enough of me.